Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan kembali membahas masalah penelitian tindakan kelas. Jadi pada topik hari ini setelah kalian mengetahui ada banyaknya jenis-jenis penelitian tindakan kelas dengan siklus yang bervariasi dengan bukan siklus ya, tahapan yang bervariasi, maka yang harus kalian ketahui selanjutnya adalah penetapan fokus masalah dari penelitian tindakan kelas. Jadi kita harus menetapkan apa fokus dari masalah penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang apa sih penetapan, bagaimana menetapkan fokus masalah dari suatu penelitian tindakan kelas, maka kita pahami dulu apa sih masalah itu. Nah, jadi masalah itu sebenarnya adalah eh, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi masalah itu selalu timbul ketika terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataan. Contoh, kita berharap hari ini saya pulang kuliah atau saya pulang dari mengerjakan sesuatu, nantinya sesampai di rumah itu sudah ada makanan atau orang tua saya telah memasak. Nah, tapi begitu setelah kita pulang ke rumah, ternyata makanannya tidak ada. Nah, ini kita berharap, jadi ini adalah satu kesenjangan atau terjadinya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Jadi ini salah satu masalah. Jadi tadinya kita berharap kita pulang itu kita bisa langsung makan, tapi ternyata setelah kita pulang kita belum bisa langsung makan. Nah, ini berbicara tentang definisi masalah itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan penetapan dari fokus masalah? Jadi ada 4 poin yang harus kita ketahui atau yang harus kalian ketahui dalam menetapkan fokus dari masalah. Jadi pertama itu adalah merasakan adanya masalah, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian menganalisis masalah, dan selanjutnya itu adalah melakukan perumusan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian tindakan kelas. Nah, dalam merasakan adanya masalah ini, maka kita harus memiliki satu poin yang harus ada dalam diri kita, yaitu apa sih yang harus kita cari dari permasalahan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Nah, salah satu poinnya adalah mencari poin tidak puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini. Kemudian berpikir untuk melihat apa sih yang lemah dari suatu proses pembelajaran. Ini poin kedua. Dan yang ketiga itu adalah ada usaha atau kemauan dalam mengatasi atau memecahkan masalah yang ada tersebut atau yang sudah ditemukan tersebut. Jadi masalahnya itu ditemukan, harus ditemukan juga solusinya. Jadi kita harus mengatasi dari masalah tersebut. Jadi ini bagian untuk merasakan adanya masalah. Nah, bagaimana cara kita? Nah, di poin pertama, kita perlu untuk mengumpulkan informasi dari guru dan siswa. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan adanya ketidakpuasan terhadap pembelajaran yang dilakukan? Nah, kita biasanya akan melakukan. Jadi setelah hari ini kalian menonton materi yang saya paparkan ini, maka kalian akan langsung mempraktekkan bagaimana melakukan penetapan fokus masalah untuk penelitian tindakan kelas. Nah, di poin pertama itu untuk mencari informasi ada yang tidak puas terhadap proses pembelajaran yang dilakukan, itu bisa kita dapatkan dari siswa dan guru. Dengan biasanya itu kita melakukan tanya ya, atau biasanya melakukan wawancara kepada siswa dan guru. Jadi apakah Anda puas dengan proses pembelajaran yang dilakukan? Kemudian apa saja penyebab ketidakpuasan, proses yang menyebabkan ketidakpuasan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, ini bisa kita tanyakan dengan pada siswa dan guru untuk mendapatkan informasi tentang tidak puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang selanjutnya itu adalah berpikir untuk dalam
merasakan adanya masalah, poin berikutnya yang harus kita dapatkan informasinya itu adalah berpikir balik untuk melihat sisi lemah dari pembelajaran. Nih, pertama, apakah model pembelajaran yang ibu lakukan di kelas sesuai dengan kondisi yang dihadapi? Nah, ini biasanya adalah pertanyaan yang kita tujukan ke guru. Jadi pertanyaan ini kita tujukan ke guru, maka guru itu pasti akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dia rasakan. Nah, kita ketahui bahwa guru itu pasti akan memilih satu model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi di sekolah tersebut. Nah, kemudian kita bisa menanyakan juga bagaimana proses model pembelajaran itu dilakukan di kelas. Apa kendalanya atau bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, jadi ini semua informasi yang perlu kita kumpulkan. Ya, nah ini model pembelajaran. Pembelajaran, ya, sorry. Nah, bagaimana proses model pembelajaran itu dilakukan di kelas. Nah, karena kalau ada model pembelajaran berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dari setiap model pembelajaran itu. Nah, ini bisa kita tanyakan ke guru informasinya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita tanyakan itu dalam berpikir balik melihat sisi dari lemah pembelajaran itu adalah apa kelebihan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan kekurangan. Nah, ini. Jadi kita harus mencari informasi tentang kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran yang sudah diterapkan oleh guru tersebut. Sesuai tidak, kalau berdasarkan teorinya itu model pembelajarannya itu harus seperti apa tahapannya. Itu kita masuk di sini ya, prosesnya apakah sudah sesuai. Nah, kemudian dari teori biasanya dikatakan bahwa kelemahan dari proses model pembelajaran ini adalah ada 10 poin. Kelebihannya juga ada 10 poin. Nah, itu kita bisa dapatkan di guru, ya. Kita bisa dapatkan di guru. Nah, kita bisa bertanya ke guru. Kemudian, apa yang kalian tidak sukai dalam proses pembelajaran di kelas? Nah, ini kita bisa tanyakan ke siswa. Jadi kita harus melihat, kita juga harus mengumpulkan informasi dari si siswa tentang apa yang dia tidak sukai di kelas pada saat proses pembelajaran itu dilakukan. Nah, ini harus kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena maksud saya sembunyi-sembunyi itu adalah secara kita harus memberikan ruang khusus ke setiap siswa untuk memberikan apa yang dia ingin sampaikan. Karena biasanya kalau satu kali diutarakan di depan kelas itu biasanya jawabannya seragam. Nah, kita kan perlu untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyak mungkin. Jadi kita perlu untuk melakukan satu selebaran yang diberikan ke siswa agar supaya dia bisa mengisi atau menulis apa yang dia rasakan itu secara gamblang. Dan kita perlu tekankan bahwa ke siswa bahwa informasi yang mereka belikan ya itu tidak akan mempengaruhi nilai yang akan diberikan oleh guru, karena ini adalah untuk kepentingan yang hanya kami yang akan mengolahnya, bukan ada kaitannya dengan guru kalian atau nilai kalian, tidak. Nah, jadi kita juga harus melindungi informan kita atau sumber data yang kita dapatkan. Nah, ini untuk bagian yang berpikir melihat dari sisi lemah dari pembelajaran itu. Nah, kemudian yang poin berikutnya itu adalah ada usaha atau kemauan untuk mengatasi atau memecahkan masalah. Nah, di poin ini itu kita bisa memberikan pertanyaan, apa yang Anda ingin lakukan? Apa yang Anda inginkan untuk dilakukan di kelas? Jadi biasanya siswa itu punya apa istilahnya? Keinginan masing-masing. Dia maunya di kelas itu harus bermain, permainannya itu harus harus yang seperti ini permainannya, harus seperti yang saya mau, harus ada hadiah-hadiah. Nah, itu merupakan informasi-informasi penting yang bisa kita dapatkan untuk memecahkan dari permasalahan yang dihadapi di kelas tadi. Jadi untuk dalam satu upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran. Jadi ini tujuan utama dari PTK itu adalah untuk meningkatkan satu proses pembelajaran. Nah, jadi kita menanyakan ini ke siswa apa yang mereka inginkan. Nah, ke guru
Ya, ini ke guru. Nah, ke guru kita bisa menanyakan kepada guru tersebut apa solusi dari permasalahan yang dia hadapi selama dia melakukan proses pembelajaran tersebut. Jadi menurut dia itu bagusnya dibuat seperti apa sih agar supaya masalahnya itu bisa diselesaikan. Nah, ini adalah salah satu upaya dalam tahapan pengumpulan informasi di mana kita harus melakukan penetapan fokus dari masalah yang ada di kelas. Nah, yang berikutnya itu adalah ya setelah yang awal tadi merasakan adanya masalah, yang berikutnya itu adalah melakukan identifikasi masalah. Jadi kita harus melakukan identifikasi masalah. Jadi dalam poin melakukan identifikasi masalah ini apa yang terjadi sekarang. Jadi apa yang terjadi di proses pembelajaran itu pada saat itu. Nah, jadi pada apa yang sedang terjadi sekarang ini itu bisa kita kaitkan dengan poin sebelumnya yang merasakan adanya masalah. Itu ada kaitannya dengan berpikir untuk melihat sisi lemah dari proses pembelajaran dan juga di bagian tidak puas terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi ini ada kaitannya apa yang sedang terjadi sekarang di kelas tersebut, apa permasalahannya. Nah, kemudian apa yang terjadi mengandung masalah. Gitu? Nah, jadi poin di sini itu adalah di mana poin masalahnya. Jadi kita harus mempertegas poin masalahnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah apa yang saya lakukan untuk mengatasinya. Nah, ini terkait dengan yang poin terakhir tadi atau poin ketiga tentang merasakan adanya masalah, yaitu ada usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi apa yang saya lakukan untuk mengatasinya? Di sini di poin mengidentifikasi masalah. Jadi ada 3 tahapan juga yang ada di poin mengidentifikasi masalah. Nah, di poin apakah yang terjadi itu mengandung masalah? Di situ kita melihat tentang berpikir balik untuk melihat sisi lemah dari pembelajaran. Jadi ketiga poin ini itu terkoneksi. Jadi identifikasi masalah itu terkoneksi poin-poinnya itu dengan merasakan adanya masalah. Nah, yang selanjutnya itu adalah melakukan analisis masalah. Nah, di proses penganalisis masalah ini ya ini sudah masuk dalam tahapan kita melakukan masalah apa yang akan dilakukan atau yang akan diselesaikan dalam prosedur penelitian tindakan kelas. Jadi pertama, pilih masalah yang dirasa penting. Jadi jangan memilih masalah yang istilahnya itu belum urgent sekali. Jadi apa yang penting? Jadi produk utama yang harus diselesaikan dalam penelitian tindakan kelas itu adalah meningkatkan proses pembelajaran. Jadi itu poinnya. Jadi makanya di sini ditekankan pilih masalah yang dirasa penting. Nah, yang berikutnya adalah jangan memilih masalah di luar kemampuan. Nah, ini salah satu poin yang sering biasa terjadi. Jadi keinginannya sangat besar, tapi begitu masalah itu ditimpakan ke mereka, mereka tidak mampu untuk menyelesaikan atau untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi jangan memilih masalah yang di luar kemampuanmu. Ya, untuk menetapkan fokus permasalahan dari penelitian tindakan kelas. Nah, dan di poin berikutnya ditetapkan lagi bahwa pilih dan tetapkan masalah dengan skala yang kecil dan terbatas. Nah, jadi biasanya solusinya dalam penelitian tindakan kelas itu adalah dengan cara meningkatkan hasil belajar. Itu biasanya ya. Meningkatkan hasil belajar. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah menggunakan model pembelajaran yang ini, karena model pembelajaran ini kalau menurut saya adalah model pembelajaran yang terbaik pada kondisi ini. Ya, jadi tidak ada model pembelajaran itu yang istilahnya itu pamungkas, itu tidak ada. Yang ada itu model pembelajaran itu cocok untuk jadi ada model pembelajaran yang tidak cocok pada kondisi tertentu atau kondisi A dikarenakan kelemahan dari model pembelajaran tersebut, dan ada juga model pembelajaran yang cocok dengan kondisi A tapi tidak cocok dengan kondisi B. Itu makanya setiap model pembelajaran itu ada yang namanya kelemahan dan kelebihan dari model pembelajaran itu tersendiri. Nah, yang berikutnya dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini tidak boleh bergerak sendiri. Ya, ini sudah hukumnya. Penelitian tindakan kelas itu harus dilakukan secara kolaboratif.
atau secara melakukan kerjasama, entah itu antara mahasiswa dan dosen, atau mahasiswa dan guru, atau guru dengan guru, ya. Nah, ini harus melakukan kerjasama dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi tidak bisa sendiri dia yang melakukan, dia yang menyusun, dia yang mengamati, dia juga yang melakukan evaluasi. Ya, itu setengah mati itu. Jadi harus berkolaboratif atau melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, yang poin berikutnya itu adalah kaitkan penelitian tindakan kelas itu dengan rencana pengembangan sekolah. Nah, ini salah satu poin yang paling diinginkan oleh kepala sekolah. Jadi penelitian tindakan kelas yang dihadirkan di sekolah itu ternyata mendukung rencana pengembangan sekolah. Jadi maunya sekolah ini ingin dibawa kemana arahnya, atau berbicara tentang visi misi atau program kerja sekolahnya itu kayak apa. Kalau PTK-nya masuk itu biasanya, atau penelitian tindakan kelasnya itu cocok dengan visi misi sekolahnya, itu biasanya akan mendapat respon yang luar biasa dari guru-guru lain atau dari kepala sekolah, karena sesuai dengan rencana pengembangan sekolah. Nah, ini untuk menganalisis masalah pada penelitian tindakan kelas. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam hal melakukan penetapan fokus masalah dari penelitian tindakan kelas. Nah, setelah analisis tadi, analisis masalah sudah dilakukan, jadi ini tahapannya ya. Jadi pertama merasakan adanya masalah serta dengan mengidentifikasi masalah dilakukan bisa secara bersamaan. Nah, setelah informasi semua tadi didapatkan, maka tahapan berikutnya itu adalah melakukan yang namanya analisis masalah. Ya, di sini. Jadi setelah identifikasi masalah dan merasakan adanya masalah itu tadi dilakukan, maka dilakukan analisis masalah. Nah, setelah dilakukan analisis masalah, maka dilakukanlah perumusan masalah tersebut. Ya, jadi contoh salah satu kalimat yang digunakan untuk melakukan perumusan masalah itu adalah, apakah dengan menggunakan metode pembelajaran langsung dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jadi ini sudah merupakan salah satu masalah yang diinginkan. Jadi dirumuskan masalahnya untuk dilakukan penelitian. Apakah dengan menggunakan metode pembelajaran langsung dapat meningkatkan hasil belajar. Jadi secara otomatis jawabannya nanti bahwa ternyata dengan di akhir penelitian tindakan kelasnya, dengan menggunakan metode pembelajaran langsung ternyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa untuk materi A, untuk materi B, untuk materi C. Nah, ini untuk penelitian tindakan kelas dalam hal melakukan penetapan fokus masalah untuk karena masalah ini merupakan salah satu poin penting yang mendasari peneliti dalam melakukan penelitian. Ya, jadi bukan artinya cari-cari masalah, bukan ya, tapi melakukan analisis permasalahan yang kemudian akan dicarikan jalan keluarnya, supaya dengan tujuan utamanya seperti halnya PTK, adanya perbaikan atau menuju proses pembelajaran ke suatu kondisi yang lebih baik lagi. Nah, itu tujuan utama dari penelitian tindakan kelas. Nah, untuk format pemetaan masalah PTK itu bisa kalian download ya di link yang akan saya bagikan di link deskripsi, di deskripsi video ini. Jadi silahkan dicek deskripsinya, kemudian diklik link yang ada di situ untuk mendownload pemetaan masalah PTK yang akan kalian bawa ke sekolah. Jadi setelah pemaparan ini, maka kalian akan terjun langsung ke sekolah untuk melakukan yang namanya penetapan fokus masalah dari suatu penelitian tindakan kelas. Jadi silakan dibentuk kelompoknya senyaman mungkin ya. Jadi silakan bentuk kelompoknya senyaman mungkin agar supaya kalian bisa bekerja sama dengan baik di kemudian harinya, dalam minggu depan atau kapan kalian bisa menentukan
ya, tapi tolong dibentuk dulu kelompoknya agar supaya bisa turun ke sekolah dan melakukan penetapan fokus masalah dari penelitian tindakan kelas. Ya, sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.